Selamat pagi Putri. Pagi Bu. Apa kabarnya anakku? Baik. Putri tahu kenapa bisa dipanggil ke kantor BP? Nggak tahu. Sebelum datang ke kantor BP ada masalah nggak? Nggak ada sih. Nggak ada masalah. Masalah dengan guru mata pelajaran tidak ada. Sama guru bahasa Inggris. Guru bahasa Inggris. Berarti kamu menyadari bahwasanya kamu punya masalah dengan guru bahasa Inggris. Oke, nah aku di sini karena kamu sudah datang ke kantor BP, di sini kita mau konseling individu. Pernah konseling individu sebelumnya? Oke, sini mau jelaskan aku. Ini konseling individu itu biar kita cari masalah mengenai permasalahan hidup. Di sini ibu bantu kamu mencari solusi bagaimana mengatasi masalah dengan guru bahasa Inggris dan nilai bahasa Inggrisnya. Dan di sini kalau kamu cerita ke aku, di sini ibu jaga kerahasiaan hidup. Jadi kamu terbuka aja. Jadi apapun yang kamu sampaikan hanya kita berdua aja yang tahu. Nanti teman-teman yang lain nggak akan tahu, cukup kita berdua aja. Paham? Paham. Nah, sebelum kita mulai konseling aku, kamu bersedia untuk dikonseling? Bersedia. Oke, coba kamu ceritakan bagaimana awal permasalahannya dengan guru mata pelajaran bahasa Inggris. Pertama kan ibu itu kayak menjelaskan, terus saya disuruh menjelaskan ulang Bu. Tapi saya nggak ngerti, nggak tahu kayak mana cara penyampaiannya. Terus ibu itu kayak mentawain gitu Bu. Mentawain Iya. Karena itu salah ucapan Bu. Terus ibu itu ketawa kan, kalau saya pun ketawa juga Bu. gara-gara itulah permasalahannya. Iya. Setelah kamu ditertawakan oleh teman-teman dulu, apa yang kamu lakukan pada saat itu? Saya diam aja Bu, nggak lanjutin yang disuruh ibu itu. Oh, jadi kamu diam aja langsung duduk ke kursi tanpa mengerjakan tugas itu lagi. Iya. Jadi begini aku. Sekarang ibu tanya, ketika kamu tidak masuk di pelajaran bahasa Inggris itu setelah kejadian itu, apa dampak yang kamu dapat? Kayak nilai bahasa Inggris turun Bu. Terus ketinggalan pelajaran juga Bu. Ketinggalan pelajaran juga. Oke. Ini ibu mau tanya aku. Sebelum kamu tidak masuk di pelajaran bahasa Inggris, berapa nilainya? Sering masuk gitu Bu. Iya, pas sering masuk. 80-an ke atas. Setelah kamu tidak masuk ke pelajaran bahasa Inggris, berapa nilainya? 80-an. Oh, itu sangat berbeda ya. Yang harusnya nilai itu lebih tinggi, sekarang sudah menurunkan gitu. Nah, sekarang ibu tanya, ketika kamu tidak masuk di pelajaran bahasa Inggris, bermasalah nggak nilai rapor? Bermasalah. Oke, nah aku di sini ibu jelaskan, mungkin karena kamu merasa tertekan, langsung menyerah ketika ditertawakan oleh guru dan teman-teman dulu tidak bisa mengucapkan bahasa Inggris dengan baik dan benar. Di sini kamu harus lebih berpikir positif. Anda berpikir positif. Seperti apa berpikir positif itu aku? Kamu tumbuhkanlah pikiran itu, ya pikiran itu. Contohnya ada yang namanya kamu harus bangkitkan pikiran itu supaya bagaimana supaya kamu tetap menjalani situasi seperti itu. Dalam situasi itu kamu down, kamu merasa kamu tidak berguna, kamu merasa kamu tidak akan bisa belajar bahasa Inggris. Jadi seperti itu. Iya. Oke. Di sini ibu akan menjelaskan aku bagaimana layaknya kita seorang siswa. Setiap pelajaran itu memang kita mengalami kesulitan. Kesulitan itu bukan berarti kita tidak boleh mencobanya. Yang biasanya ibu jelaskan ini aku, kita ada dua pola pikiran, yaitu fixed mindset sama growth mindset. Dan sekarang posisi ini aku kan berada di fixed mindset. Kamu langsung menyerah. Ya seperti itu. Ketika tidak bisa kamu mengucapkan bahasa Inggris dengan baik dan benar, kamu langsung menyerah. Ya. Jadi sekarang ibu tanya aku, bagaimana cara kamu supaya kamu tetap mau belajar bahasa Inggris ini? Kayak sering belajar dari ini aja sih Bu, lihat YouTube HP gitu, biar tahu cara mengucapannya sama nggak ditertawakan teman juga Bu.
Benar yang kamu bilang itu nakku. Jadi seandainya nanti ada tantangan yang lebih besar ataupun suatu cobaan yang menghadapi itu, kamu sudah bisa melewatinya karena kamu sudah mengapresiasi diri Indo, udah koreksi diri Indo. Tidak hanya situ aja kepuasan Indo. Jadi kamu tetap mengoreksi, mengapresiasi diri Indo. Itu namanya nanti kamu setelah mengapresiasi diri Indo, mengkoreksi diri Indo, ada nanti kamu berikan self reward untuk diri Indo. Self reward itu berarti kebanggaan untuk diri Indo. Itulah yang namanya supaya pola pikir kita itu tetap bertumbuh, bukan tidak di situ-situ aja. Kalau situ-situ aja pikiran kita, itu nanti terkendalanya kamu gampang menyerah. Kalau ada masalah kamu merasa gagal, aku tidak bisa. Jadi mulai dari sekarang itu kamu harus setiap ada masalah itu kamu harus selalu bilang apa? Saya tidak boleh menyerah, saya mencoba kembali. Jadi itulah yang harus kamu tanamkan untuk diri Indo, supaya pikiran Indo tidak hanya di situ-situ aja. Contoh yang tadi, kamu berpikir bahwasannya aku tidak akan bisa bahasa Inggris. Nah, jadi setelah ini aku akan kita bangkitkan pola pikir Indo yang lebih tumbuh. Aku harus mencoba pelajaran bahasa Inggris. Oke, nah setelah itu konseling ini apa yang akan kamu lakukan? Sering masuk jam pelajaran bahasa Inggris, sering mengasah berbahasa Inggris lagi dulu, terus sering lihat tutorialnya aja gitu, biar lebih paham gitu. Oke, benar Marco. Jadi di sini Ibu ingin melihat sejauh mana Ibu telah menyampaikan konseling ini. Jadi sekarang kamu tulis apresiasi apa yang akan kamu lakukan dan apa yang kamu koreksi di sini, dan rencana apa yang akan kamu lakukan ke depannya. Jadi kamu tulis di sini ya Marco. Terus rencana ke depannya kamu seperti apa? Oke, ini Ibu sudah lihat rencana ke depannya. Nanti Ibu lihat seberapa sudah berubahnya kamu setelah konseling ini. Jadi sekarang Ibu mau tanya, setelah kita konseling ini, apakah pikiran kamu masih tetap seperti kemarin atau sudah ada peningkatan? Sudah ada peningkatan. Sudah ada peningkatan. Oke, berarti untuk kedepannya Ibu pengen lihat sejauh mana grow up mindset itu, seberapa jauh pola pikir itu bertumbuh. Nanti Ibu lihat lagi dan kita akan melakukan konseling kembali. Jadi kalau misalnya kamu ada masalah atau ada kendala dalam mata pelajaran, boleh kamu datang ke kantor BP untuk bercerita.